Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki sebuah teori dalam suatu pekerjaan akan mempermudah dan menentukan kualitas hasil pekerjaan kita. Dalam hal ini, saya akan melanjutkan pembicaraan kita tentang sosok seorang pemimpin. Teori tentang kepemimpinan sangat banyak sekali, akan tetapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah teori tentang kepemimpinan yang sangat sederhana dan berkembang di dalam masyarakat Jawa. Para sesepuh orang Jawa memiliki pesan tentang teori seorang pemimpin, bahwa pemimpin itu ada 3 fungsi. Yang pertama, ia adalah sebagai bapa, yang kedua sebagai babu, dan yang ketiga sebagai babon. Mari kita bahas. Yang pertama, pemimpin sebagai bapa. Saya kira tidak susah bagaimana kita membayangkan sosok bapa dalam teori kepemimpinan. Karena bapa adalah pemimpin di dalam keluarga yang tugas utamanya adalah menafkahi seluruh keluarga. Tetapi tidak hanya itu, bapa juga harus bisa memimpin keluarga menjadi keluarga yang baik. Dan itu menjadi tugas utama yang harus diemban oleh seorang bapa. Bapak memiliki anak-anak tentunya, dan anak itu ada yang baik, ada yang nakal, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang aktif, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai jiwa seorang bapak, semuanya akan tetap dianggap sebagai anaknya. Tidak pernah pilih kasih. Misalnya si ini karena baik, kemudian ia memberikan perhatian yang lebih, sementara kepada anaknya yang lain hanya sekedarnya saja. Tidak bisa demikian sebagai seorang bapak. Begitu juga sebagai seorang pemimpin. Ia harus mengayomi semua masyarakat yang ada. Tidak boleh pilih kasih hanya karena satu mayoritas, satu minoritas, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Nah, maka ketika pemimpin melakukan pilih kasih seperti itu, ia sudah tidak bisa menjadi bapak yang baik bagi masyarakat. Yang kedua, dalam istilah Jawa, pemimpin diistilahkan sebagai babu. Babu artinya adalah pelayan. Jadi, ketika terpilih sebagai seorang pemimpin, maka mental yang harus dipersiapkan adalah bahwa ia sebagai pelayan dari masyarakat. Hadis Rasulullah menyebutkan Sayyidul qaumi khadimuhum, bahwa orang yang mulia dalam suatu kaum adalah mereka para pelayan. Pelayan yang dimaksud adalah tentu dalam hal ini sebagai seorang pemimpin harus mampu melayani siapapun yang ada di bawahnya. Siapapun yang menjadi masyarakatnya, maka seorang pemimpin berkewajiban untuk melayani segala keperluannya. Kenapa saya katakan bahwa ketika seseorang terpilih menjadi pemimpin harus mempersiapkan mental bahwa ia adalah seorang pelayan? Karena kenyataan yang berkembang di kebanyakan orang, ketika ia menjadi pemimpin, ia ingin dilayani, bukan melayani. Dan ketika konsep ini diterapkan oleh seorang pemimpin, yakni melayani seluruh komponen masyarakat yang ada, insya Allah Ta'ala, ia akan menjadi seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Yang ketiga, dalam pesan orang tua Jawa, bahwa pemimpin adalah sebagai babon. Babon adalah istilah bagi ayam yang baru menetaskan telurnya
dan sedang mengurusi anak-anaknya. Kita bisa melihat ketika babon seperti yang saya katakan tadi, ia akan dengan sigap melindungi anak-anaknya dari serangan apapun. Elang saja yang ketika ia tidak memiliki anak, mungkin ia akan kalah, tetapi demi melindungi anak-anaknya, sang induk ayam akan mampu mengalahkan elang sekali. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa seorang pemimpin adalah pelindung dari seluruh masyarakat yang ada di dalam wilayah kepemimpinannya. Maka ia akan bertindak seperti layaknya ibu ayam tadi. Ia akan dengan sekuat kemampuannya untuk melindungi anak-anaknya dari serangan apapun yang datang kepadanya. Oleh karena itu, maka mental yang selanjutnya harus disiapkan oleh seorang pemimpin adalah bahwa ia telah menjadi pelindung bagi rakyatnya. Oleh karena itu, maka haram hukumnya bagi seorang pemimpin menindas rakyatnya. Inilah pesan singkat dari petuah orang-orang Jawa tentang sosok seorang pemimpin yang akan dicintai oleh rakyatnya. Pertama sebagai bapa, kedua sebagai babu pelayan, dan ketiga sebagai babon atau pelindung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.